Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan akan menyampaikan rilis terkait dengan peristiwa di Duren 3, tepatnya di rumah petinggi Polri, salah satu petinggi Polri. Jadi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 17.00. Jadi pada saat itu kami Polres Metro Jakarta Selatan mendapat laporan dari masyarakat. Masyarakat yang melapor adalah kebetulan pejabat Polri, yaitu Bapak Kadif Propam, tentang adanya kejadian di rumah beliau. Atas laporan tersebut kemudian kami Kasat Reskrim memimpin tim untuk melakukan pengecekan TKP dan melakukan olah TKP. Setelah itu prosedur biasa, kami dilaporin oleh Kasat Reskrim dan kemudian kami juga melakukan pengecekan ke TKP dan memimpin mengawasi para penyidik melakukan olah TKP di sana. Jadi prosedur ini memang sama normal seperti peristiwa lain, bukan karena Pak Kadif Propam yang melapor, tapi semua masyarakat kita anggap sama, ada asas equality before the law. Pada saat kami melaksanakan olah TKP, di TKP kami menemukan seseorang yang sudah tergeletak dengan berlumuran darah, berada di dekat tangga naik ke atas, tepatnya arah masuk ke kamar mandi yang ada di bawah tangga. Dari situ kemudian kami prosedural melakukan menghubungi tim Inavis. Kemudian tim Inavis dan identifikasi datang dan melakukan olah TKP bersama, dan kemudian kami juga menghubungi Palang Hitam untuk nantinya membawa jenazah tersebut ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil proses olah TKP yang kami lakukan, kami di sana menemukan beberapa barang bukti, baik itu senjata maupun selongsong serta proyektil peluru. Dari apa yang kami lakukan, maka kami melihat bahwa di tempat tersebut diduga terjadi peristiwa pidana, sehingga kemudian kami melakukan proses olah TKP secara teliti, di mana kami melihat bahwa proses ini dari saksi yang pertama kali melihat peristiwa tersebut, saksi R yang sudah kami lakukan pemeriksaan saat ini, melihat bahwa pada saat itu Brigadir J itu melakukan penembakan terlebih dahulu ke arah Barada RE. Dari situlah kemudian kami melakukan pendalaman dan didapat suatu hasil pemeriksaan yang kami lakukan bahwa pada saat itu Brigadir J itu masuk ke kamar pribadi yang saat itu ada Ibu Kadif Propam. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah singgah. Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja pulang dari luar kota, melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar, maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut. Sehingga rumah tersebut adalah rumah persinggahan, dengan rumah aslinya sendiri kurang lebih 1 km dari rumah tersebut. Setelah berada di kamar sambil menunggu karena lelah mungkin pulang dari luar kota, ibu sempat tertidur. Nah, pada saat itu tidak diketahui oleh orang lain, tiba-tiba Brigadir J masuk dan kemudian melakukan pelecehan terhadap ibu. Ibu sempat teriak dan kemudian sempat minta tolong ya kepada personel lain yang memang berada di rumah tersebut. Jadi ibu teriak minta tolong kepada saudara RE dan saudara R. Berapa kali minta tolong, dan teriakan ini rupanya membuat saudara
J mungkin panik sehingga pada saat itu juga mendengar ada suara langkah yang turun dari kebetulan saudara RE berada di lantai 2 rumah tersebut bersama dengan saksi K. Dari situ kemudian saudara RE karena berada tangganya itu letter L, ya, baru separuh tangga kemudian melihat saudara J keluar dari kamar tersebut menanyakan ada apa. Bukan dijawab tapi dilakukan dengan penembakan. Pada saat itu tembakan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh saudara J tidak mengenai saudara RE, hanya mengenai tembok, sehingga saudara RE berlindung di balik tangga yang arah naiknya. Kemudian karena saudara RE juga dibekali dengan senjata, dia kemudian mengeluarkan senjata yang ada di pinggangnya. Nah, ini kemudian terjadi penembakan, di mana beberapa kali kalau kita lihat dari TKP kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7 bekas atau titik tembakan. Kemudian kami juga menemukan berdasarkan hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara, ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua, namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, dan 1 proyektil bersarang di dada. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RE itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS, 16 peluru di magazennya, dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magazen. Artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP, bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan yang ada di dinding tembok tersebut. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE, tadi disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk. Ini perlu kami jelaskan bahwa ada beberapa luka tembak yang 1 peluru ada 2 luka tembak. Jadi yang pertama pada kelingking ya, atau jari manis di sini itu sempat karena posisi saudara RE menggenggam senjatanya dengan 2 tangan, kemudian peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Kemudian ada juga peluru yang mengenai lengan sebelah dalam juga tembus ke tubuhnya, jadi itu dihitung 2. Begitu pula ada 7 tembak keluar, itu juga sama dihitung. Dari 6 tembak keluar karena 1 bersarang. Jadi yang dari kelingking tadi 1 masuk dihitung, 1 lagi keluar. Kemudian yang di telapak sini pergelangan juga 1 masuk dihitung, 1 keluar. Itu rekoset yang itu meninggalkan luka mungkin seperti sayatan. Dari apa yang kita lakukan, kemudian kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan uji balistik terhadap barang bukti yang kami temukan. Ya, ini tadi 2 senjata, yaitu senjata Glock dan senjata HS, serta kami juga mengirimkan proyektil maupun selongsong peluru ke Puslapor Polri, dan nanti kami akan menunggu hasilnya. Selain itu juga kami masih menunggu hasil otopsi
yang akan dikeluarkan secara resmi oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati terhadap jenazah yang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Kramat Jati tersebut. Kemudian kami juga saat ini sudah mengirimkan tim psikologi untuk memberikan semacam terapi psikologi kepada orang-orang yang saat itu ada di TKP. Jadi orang-orang yang ada saat itu di TKP selain Barada RE juga ada saksi lain, yakni saksi R dan saksi K, serta juga Ibu Kepala Divisi Propam Polri. Itu juga kita lakukan pembinaan secara psikologi karena kita tahu bahwa saat itu banyak juga peluru yang ditembakkan di sana, kurang lebih berarti 5 tambah 7 ada 12 peluru. Proses penyelidikan maupun penyidikan yang saat ini kami lakukan masih terus berlangsung. Kami saat ini sudah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 4 saksi dan 2 lagi saksi sedang proses kami lakukan permintaan keterangan saat ini. Kami belum berani menyampaikan itu selesai sebelum yang bersangkutan menandatangani berita acara pemeriksaan. Jadi proses masih berlangsung terhadap 2 saksi. Kemudian kami juga nantinya setelah hasil lapor maupun hasil otopsi keluar, tentunya kita akan meminta keterangan ahli, yakni ahli forensik dari dokter forensik maupun dari laboratorium forensik guna mendukung fakta-fakta yang kami temukan di TKP. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan informasi ini, dan perlu kami sampaikan lagi bahwa Brigadir J pada saat masuk tadi ke ruang ibu, pada saat sesaat setelah melakukan pelecehan, dia juga sempat menodongkan senjata ke kepala Ibu Kadif, ya. Jadi pada saat ibu tertidur, terbangun kaget, kemudian menegur saudara J malah membalas, "Diam kamu," sambil mengeluarkan senjata yang ada di pinggang dan menodongkan Ibu Kadif. Kemudian Ibu Kadif teriak minta tolong, dan disitulah saudara J sempat panik, apalagi mendengar ada suara langkah orang berlari yang mendekat ke arah suara permintaan tolong tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak dulu. 1, 2, 3 ya. Dari kiri dulu ya. Dan ini kan kalau misalnya tadi Propam pada saat kejadian sedang berada di luar, sedang tes PCR, apakah sang ajudan ini memang tidak seharusnya mengikuti Bosya begitu, dan kemudian kenapa akhirnya kasus itu baru terungkap setelah 3 hari pada kejadian ini terjadi pada hari. Baik, saya jawab satu-satu ya. Jadi memang saudara RE itu ajudan dari Kadif Propam. Namun pada saat itu yang bersangkutan mendapat tugas untuk membantu mengamankan atau mengawal putra beliau keluar kota, sehingga prosedur karena beliau juga baru pulang dari keluar kota, maka sama dengan keluarga yang lain, yang bersangkutan juga melakukan isolasi dulu sambil menunggu hasil tes PCR yang dia lakukan bersama keluarga yang lain. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada hari Jumat, sesaat kami setelah menerima laporan masyarakat tentang adanya peristiwa tersebut, masyarakat yang dimaksud adalah langsung Pak Kadif Propam yang melaporkan pada kami melakukan proses tindakan kepolisian. Dan apa yang kami lakukan semua pada saat itu sama dengan kami melakukan pada TKP-TKP lain. Kami memanggil tim Inafis, kami memanggil tim identifikasi, kami juga memanggil palang hitam, mobil ambulan dan sebagainya
semua di sana proses yang dilaksanakan sudah sesuai prosedur standar SOP kepolisian dalam menangani perkara atau laporan masyarakat. Nah, mungkin teman-teman pada saat itu ya karena malam Idul Adha ya, karena ada sebagian yang Idul Adha-nya hari Sabtu, sehingga mungkin teman-teman banyak konsentrasi ke Idul Adha, jadi tidak konsentrasi ke Polres, padahal Polres sedang melakukan olah TKP di sana. Ya. Senjata tersebut adalah senjata standar, senjata dinas ya milik Polri yang memang dibekali. Jadi rekan-rekan semua bahwa ajudan ataupun pengawal itu tugasnya mengamankan orang yang dikawal. Ya tentunya untuk mengamankan karena Polri memang salah satu instrumennya dibekali ada senjata, ya dia dibekali senjata. Jadi memang ini sudah sesuai dengan SOP dan prosedur standar yang ada di kepolisian. Demikian. Pak, izin Pak, terkait soal Brigadir J kan ini jarinya putus. Ini tuh kenapa jarinya bisa putus? Apakah jari tersebut dipotong atau bagaimana? Kemudian dari keluarga Brigadir J ini nggak terima kalau misalnya dituduh melecehkan istri dari Pak Kadif Propam. Mereka meminta bukti otentik CCTV. Kalau misalnya tidak ada rekaman CCTV atau bisa dibilang pelecehan. Kemudian saat ini status dari Baradae ini seperti apa? Apa sudah jadi tersangka atau sudah ditahan? Dan jika sudah tersangka dan ditahan, pasalnya berapa? Oke, baik, saya jawab. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada saat Brigadir J melakukan penembakan terhadap Barada RE, itu dia menggenggam senjatanya dengan menggunakan dua tangan. Dan disampaikan pula bahwa tadi ada peluru yang mengenai jari kelingking dari Brigadir J itu sendiri, yang kemudian tembus dan mengenai bagian tubuh yang lain. Jadi bukan karena ada potongan atau yang lain, tapi saya tegaskan ini bahwa semua luka yang ada pada tubuh Brigadir J berdasarkan hasil otopsi sementara itu berasal dari luka tembak. Kemudian perlu kami jelaskan bahwa Polri dalam hal ini tentunya kami melakukan proses pengungkapan tindak pidana secara scientific crime investigation. Semua alat bukti akan kami kumpulkan. Ingat bahwa 184 KUHP ada 5 alat bukti yang harus dikumpulkan oleh Polri. Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga ada surat atau dokumen, yang keempat petunjuk, dan kelima keterangan terdakwa. Jadi 5 alat bukti ini sudah diatur dalam KUHP dan kami tentunya akan berupaya secara scientific crime investigation tersebut untuk mencari alat-alat bukti yang memang diatur dalam KUHP tersebut. Dan sampai saat ini berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan, kami belum menemukan adanya alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara RJ yang melakukan pidana. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu, sejak 2 minggu yang lalu, sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara saintifik. Nah tentunya kami juga mencari juga alat bukti pendukung. Ya ini kami sudah mendapatkan CCTV dari sekitar rumah tersebut yang merupakan atau bisa membuktikan petunjuk adanya proses ataupun orang-orang yang mungkin ada berada di rumah tersebut. Demikian. Terakhir. Pak, ini klarifikasi kan dari keluarga Brigadir J ini dia mengaku kalau di jasad Brigadir J itu ada luka sayatan di leher, di bibir dan di mata. Jadi apakah luka sayatan itu hasil dari serpihan peluru atau keterangan dari keluarga ini salah? Ya, cukup. Saya jawab bahwa hasil otopsi sementara menjelaskan bahwa memang ada luka
Ya. Saya bacakan boleh? Tapi ini sementara ya. Nomor 2. Ya. Ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada, ya. Ini ada beberapa 7 itu, tapi saya sampaikan tadi sesuai dengan pertanyaan Anda. Kelopak bawah mata kanan. Jadi terjawab ya bahwa luka sayatan yang ada di kelopak kanan bawah mata itu adalah karena luka tembak masuk. Ya. Oke? Dari mana Pak? Statusnya saat ini di mana? Statusnya gimana Pak? Kalau emang yang atas gak mungkin ke mata dong. Kalau emang Ini hasil visum otopsi. Mohon maaf, saya juga bukan dokter. Ya. Ini saya bacakan. Oh, Anda protes, saya juga nggak tahu. Ya. 2 lagi ya. Statusnya Pak? Status Barada Pak? Jangan semua bingung saya nanti. Ya, yang tinggi. Barada berarti cuma singgah karena mengawal anaknya Pak Kadif yang saya dari luar kota. Apakah anaknya juga ada di situ? Yang Tidak. pertama, keluarga menduga luka pada bibir bawah itu dan ini akibat benda tumpul. Ya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa kami tidak mau berasumsi, ya, bahwa tadi kami mendasari pada hasil otopsi sementara yang dikeluarkan oleh dokter forensik Rumah Sakit Polri. Ya, tentunya kita juga nanti akan melihat hasil resminya sambil kita nunggu kapan, tentunya akan kita koordinasikan dengan pihak dokter forensik untuk bisa segera mengeluarkan hasil resminya, sehingga itu juga bisa membuat ataupun menambah kaya proses penyelidikan maupun penyidikan yang kami lakukan. Dan kami sampaikan bahwa putra tadi yang diantar itu tidak ada, karena diantarkan keluar kota, artinya diantarkan sampai sana sehingga kembali sudah tidak dengan putra tersebut. Terakhir, Status Barada Pak? status Brigadir J sendiri itu apakah bentuk pelecehannya seperti apa sih Pak? Yang dimaksud pelecehan seksual terhadap ibu, terus belakangan ini apakah ada hubungan asmara antara ibu dan Brigadir J itu sampai Brigadir J berani untuk melakukan itu? ya, kami agak sensitif kalau menyampaikan ini. Ya, tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang jelas kami menerima LP atau laporan polisi dari Ibu Kadipropam dengan pasal persangkaan 335 dan 289. Ya, tentunya ini juga akan kami buktikan, akan kami proses, karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum, sehingga equality before the law juga akan benar-benar kami terapkan. Kemudian apa tadi satu lagi? Status Barada Pak? Dengan si ibu itu pernah ada hubungan? Tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya tersebut. Jadi kami tidak mau berasumsi, kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Oke? Status Barada gimana Pak? Status Barada. Tadi kan sudah saya jawab. Iya. Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sebagai saksi, karena sampai saat ini kami belum menemukan satu alat bukti pun, ya kan, yang mendukung untuk meningkatkan status dia sebagai tersangka. Pak, ada luka tembak Jadi- yang masuk ke Pak ke Barada Pak? Luka tembak yang masuk ke Barada? Tidak ada. Jadi sebagai gambaran informasi, kebetulan ini kami juga sedang melakukan interogasi terhadap komandan Barada RE, bahwa Barada RE ini memang sebagai pelatih vertical rescue, dan di resimen propornya dia sebagai tim penembak nomor 1 kelas 1 di resimen propor. Ini yang kami dapatkan. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kapolres.